Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai operasi bilangan campuran. Ya, itu tepatnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama kita lihat dulu pengertian operasi bilangan campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi bilangan bulat memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Nah, contohnya seperti ini dia. Di situ kan ada 5 ditambah buka kurung minus 2 tutup kurung kali 4. Ini berarti memuat tanda operasi hitung ada plus dan ada kali. Kemudian untuk yang kedua itu ada minus 6 ditambah 18 dibagi 3 dikurang 12. Memuat tanda hitung ada tambah, kemudian ada bagi, dan ada kurang seperti ini ya. Nah, jadi di situ kalau kalian lihat dari dua contoh itu sudah memuat ada dua atau lebih tiga tanda operasi hitung. Oke. Nah, kemudian nanti yang ini ada 4 ditambah minus 9 dikali minus 16 dikurang 25. Ini berarti memuat ada juga tanda tambah, kali, dan kurang ya. Nah, seperti itu maksudnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang kedua itu ya, kalau kita perhatikan operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran itu dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan sebagai berikut. Kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian berurutan maka dikerjakan dari depan. Contoh ya, bisa kita lihat di layar. Min 15 ditambah min 12 tutup kurung ya. Mereka di dalam kurung lalu dibagi minus 3 kurang 10 kali minus 2. Nah, nanti penyelesaiannya seperti di monitor, bisa Anda lihat dan perhatikan dengan baik di situ, dimana nanti hasil akhirnya adalah 29. Oke. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi itu penekanannya itu kalau ada perkalian kemudian ada penjumlahan ya, perkaliannya terlebih dahulu dikerjakan. Begitu juga kalau ada pembagian dan ada pengurangan, itu kita harus terlebih dahulu mengerjakan yang pembagian ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya. Nah, ini lihat ya. Di sini ada sifat-sifatnya. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif. Nah, di sini distributif itu maksudnya ya, cara penjumlahan atau operasi ya bisa disebar ya, perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu dia. Nah, contoh A kali buka kurung B tambah C. Nah, ini bisa kita buat secara distributif menjadi buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, demikian juga kalau untuk pengurangan seperti ini ya. Oke, nah untuk contohnya ya, bisa Anda lihat contohnya di sini. Ya, contohnya di sini tentukanlah hasil operasi hitung bilangan bulat berikut ya.
8 ditambah buka kurung min 12 dikali 2 kurang minus 5 tutup kurung. Begitu juga minus 12 dibagi minus 3 tutup kurung tambah 6 kali minus 7 tutup kurung. Nah, penyelesaiannya lihat nih ya, bisa kita lihat di layar. 8 ditambah min 12 kali 2 kurang buka kurung min 5. Jadi yang pertama sekali kita kerjakan ya, yang ada di dalam kurungnya. Di sini bisa kita selesaikan. Ini dulu kan kali. Ya, kita kali hasilnya minus 24. Nah, setelahnya kan tadi kalau dia ada perkalian atau pembagian, maka itu yang terlebih dahulu kita kerjakan. Seperti itu kan tadi dia penekanannya. Nah, ini kita sudah perkaliannya. Oke. Jadi nanti di sini minus 24. Lalu 8 ditambah buka kurung minus 24 kurang min 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tambah kali min. Ini berarti nanti jadi min. Kurang kali min berarti cos ya. Maka nanti 8 kurang 24 minus 16 lalu ditambah 5 hasilnya min 11. Nah, untuk contoh yang kedua Anda bisa lihat sendiri nanti ya, ini caranya sama. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya gini, ini aplikasi ya, aplikasi dari perhitungan matematika, supaya jangan terkesan matematika itu melulu, nggak mungkin dipakai di dalam kehidupan. Nah, ini dia. Ada jika ada orang yang mengatakan itu seperti itu tuh salah dia ya. Ini kita lihat suhu udara di kota X pada pukul minus 6 derajat Celcius. Setiap jam suhu udara naik sebesar 3 derajat Celcius. Tentukan suhu udara di kota X pada pukul 11. Seperti ini. Jadi kalau kita mau buat penyelesaiannya ya, jadi kira-kira seperti ini dia nanti. Minus 6 ditambah 5 kali 3. Nah, jadi kelihatan di sini ya, kelihatan di sini 5 kali 3 kita harus fokus dulu. Nah, hasilnya ini baru kita jumlahkan. Jadi nanti hasil akhir adalah 9 derajat Celcius. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.